Halo Sobat Literasi, selamat datang di podcast Abioso. Nah, podcast Abioso ini diproduksi oleh BLBI Abioso. Tapi Sobat Literasi tahu nggak nih BLBI Abioso itu apa sih? Bu In, bisa jelasin nggak? BLBI Abioso itu singkatan dari Balai Literasi Braille Indonesia Abioso. Oh, Tempatnya jadi itu di Cimahi. Nih bagi Sobat Literasi yang berlokasi di Cimahi, jangan lupa mampir ke kita ya, ya nggak Bu In? Karena bukan apa-apa, kita juga sebagai destinasi wisata edukasi begitu. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong Balai Literasi Braille Indonesia Abioso, ini merupakan balai satu-satunya milik Kementerian Sosial, Kementerian ya, Sosial Republik Indonesia ya. Di bidang apa nih? Di bidang penyandang disabilitas yang mengelola literasi Braille. Gitu. Dan ini satu-satunya di Indonesia loh sobat. Jadi balai pemerintah milik Kementerian Sosial satu-satunya di Indonesia yang mengelola literasi Braille ya Bu In ya. Iya. Ngomong-ngomong kita belum perkenalan nih sama sobat literasi. Oke. Kan tak kenal maka tak kenal juga sih. Tak kenal ya maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Dari mana dulu nih? Nama saya Iin Saputri. Biasanya dipanggil Kak Fugi. Oke. Halo Kakak Fugi. Halo Neng. Nama Neng siapa sih? Oh iya. Nah, di sebelah saya kan ada Kak Fugi nih. Dan saya Deska Arsela. Biasanya dipanggil. Nah, tadi kan Bu Iin ada panggilannya nih, Kak Fugi. Kalau saya apa dong Kak Fugi? Biasanya dipanggil apa? Deska sih biasanya. Udah. Enaknya panggil apa nih? Ya, mau panggil enaknya apa ya? Neng Waduh. Deska aja. Oke deh. Jadi podcast Abioso akan diisi oleh suara-suara manis dari Kakak Fugi dan Neng Deska. Jadi podcast Abioso kita ini akan membahas apa aja nih ke depannya? Kita akan sesuai dengan nama lembaga kita kan, Balai Literasi. Artinya kita akan banyak membahas mengenai literasi, khususnya literasi Braille ya. Literasi Braille dan disabilitas netra pada umumnya. Begitu. Tapi sobat literasi dan Kak Fugi nih, ngomong-ngomong kira-kira nih ya, di era digitalisasi saat ini nih, para ya kaum remaja lah ya, mereka kenal nggak sih dan suka nggak sih dengan literasi, atau istilahnya dulu deh, istilah literasi ini kayaknya apakah literasi ini wow banget di istilah anak-anak literasi ya, ini dikenal betul, mereka ya, atau enggak gitu loh. Kira-kira menurut Kak Fugi gimana nih? Kata literasi ini gimana kata sih? literasi ini sebetulnya sederhana sebetulnya ya. Itu kan kalau menurut KBBI kemampuan baca tulis ya. Iya, salah satunya betul. Itu. Nah, makanya kenapa literasi ini banyak dikampanyekan sekarang oleh pihak pemerintah, karena mungkin ya itu, mungkin masih banyak yang belum paham, belum ngeh gitu yang namanya literasi. Kata literasi tadi literasi ya. itu. Dan kita kan juga kalau menurut penelitian tingkat minat baca tulis masyarakat Indonesia itu masih rendah. Wow. Jadi makanya pemerintah selalu terus mencoba berusaha menggiatkan literasi itu sendiri di kalangan masyarakat. Iya. Dan kita melalui podcast Abioso ini akan berusaha ya Kak Fugi ya, bagaimana caranya budaya literasi khususnya literasi Braille ini terus berkembang dan tidak tergerus oleh zaman ya, dan era digitalisasi ini. Karena ini gini loh, ya, literasi itu juga berkembang dari zaman ke zaman. Memang sekarang kan kita tahu ada literasi digital. Ya, betul. Nah, itulah yang sedang berkembang sekarang.
karena zamannya juga sudah digitalisasi kan menurut Neng Deska tadi. Betul. Iya, kenapa kamu jadi Upin Ipin begitu? Oke, dan di Abioso ini BLBI Abioso, Balai Literasi Braille Indonesia. Mungkin teman-teman atau sobat literasi cuman tahu produksi buku aja atau gimana. Nah, apa aja sih, kita kupas sekilas deh, BLBI Abioso itu produksinya apa aja sih? Wah, banyak sekali produk-produk yang menurut saya secara pribadi ya, terlepas dari apakah saya ini member atau kru, salah satu kru BLBI ya, menurut saya ada banyak produk dan layanan BLBI ini yang sangat-sangat menarik dan bermanfaat ya tentunya. Ada apa aja nih Kak Fugi? Kalau saya dari saya kecil itu masih sekolah, masih SD itu pelanggan tetapnya Gema Braille. Iya, saya sangat suka membaca Gema Braille, majalah itu majalah ya. Itu majalah Gema Braille. Jadi dicetak dalam format tulisan Braille. Gitu. Iya. Dari zaman Kak Fugi SD ya. Jadi dari zaman belajar baca gitu loh. Jadi Kak Fugi dari sebelum sekolah udah kenal majalah Gema Braille, dan usia Kak Fugi sekarang berapa tahun ya nggak sih sobat literasi? Bayangkan dong, berarti majalah Gema Braille ini sudah menggaung dan sudah terproduksi udah berapa lama dong? Justru majalah Gema Braille ini usianya tuh lebih tua dari BLBI Abioso sendiri. Wow, ternyata produksinya lebih awal diproduksinya daripada berdirinya nama BLBI Abioso ini, teman-teman. Iya, itu sejarahnya panjang. Nanti banget ya. Edisi selanjutnya akan kita bahas lebih jauh soal itu. Saat ini kita hanya perkenalan aja nih ya. Kira-kira apa aja nih yang bakal kita bahas di podcast Abioso. Dan tadi ya, kalau teman-teman penasaran dengan sejarahnya, selanjutnya nih kita akan mengundang narasumber yang tentunya akan membahas dan mengupas tuntas tentang BLBI Abioso dari sejarah dan lain-lainnya. Selain maaf ya, saya potong sebentar. Oke, boleh dong Kak Fugi tentunya. Apa tadi nih? Kan pertanyaannya produk-produknya ya. Itu kan saya baru menyebut satu itu. Oh iya benar ya. Saya lupa ya. Nah, selain majalah Gema Braille, ada buku-buku yang pasti ya. Buku-buku dalam format Braille, juga sekarang ada format audio, dan juga tidak hanya dalam bentuk bacaan, tapi BLBI juga memberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan teman-teman tunanetra dalam bidang literasi. Jadi BLBI Abioso memberikan pelatihan misalnya baca tulis Braille ya. Kemudian pelatihan teknologi informasi. Teknologi juga ya. Iya, karena kan sekarang eranya digital. Iya, betul. Otomatis kemampuan dan pengetahuan di bidang teknologi informasi itu sangat harus diperlukan sekali. Begitu. Dan selain itu apa lagi nih? Selain buku Braille, kemudian tadi ya majalah. Ada pelatihan juga. Pelatihan juga apa lagi nih? Ada perpustakaan keliling. Terus apa lagi? Perpustakaan keliling yang datang ke SLB ya. Apa lagi nih? Ada Braille Corner. Ada Braille Corner. Kerjasama dengan perpustakaan di banyak tempat, di perpustakaan daerah atau bahkan perpustakaan nasional. Tuh, jadi kita menyediakan buku-buku Braille di perpustakaan tersebut. Jadi teman-teman yang ada di daerah misalnya, kalau ke perpustakaan bisa juga mencari buku Braille, bisa menemukan buku Braille di sana. Nah, kalau ada buku Braille di sana berarti itu hasil produksi BLBI Abioso. Nah, untuk sesi perkenalan awal di podcast Abioso ini, kita tentunya jangan membongkar seluruh isi Abioso apa aja ya. Kita harus biar bikin penasaran. Biar penasaran dan kita harus menahan kan ini seru semua. Nggak betul sekali. Karena selanjutnya bakal banyak banget narasumber yang kece abis ya nggak sih Kak Fugi? Pasti. Kita akan mengundang banyak narasumber yang wow. Iya, betul. Dan tentunya sobat literasi nggak usah khawatir misal berpikir bahwa ini podcastnya pemerintahan nih.
bakal boring atau apa membahas dunia pemerintahan. Tidak, tentunya kita akan mengupas tuntas sisi lain dari dunia pemerintahan. Kita akan mengupas tuntas seputar dunia literasi. Ya nggak? Khususnya literasi braille bagi teman-teman atau sobat literasi dan juga para penyandang disabilitas netra ya Bu In ya, Kak Fugi. Dan teman-teman harus ingat suara saya Neng Deska ya. Suara saya ini seperti Saputri. ini. Neng Deska dan suara Kak Fugi kayak gimana nih? Halo. Oke, jadi buat teman-teman penyandang disabilitas sensorik netra, jangan lupakan suara kami. Dan untuk teman-teman kalau ada pertanyaan seputar BLB Abioso maupun literasi dan apa itu braille, silahkan tanya ke kami. Pokoknya seputar literasi dan disabilitas netra. Tanya ke sosmed kita ya, ke sosial media kita yang kita nggak lupa dong. Jangan mau kalah sama YouTuber ya. Oke, sosial media kita ada di YouTube, ada dengan nama Balai Literasi Braille Indonesia. Abioso. Ada juga di Facebook Balai Literasi Braille Indonesia BLB Abioso. Dan ada juga di Instagram BLBI Rumah Braille Abioso. Jadi teman-teman sobat literasi kalau mau bertanya dan apapun itu silahkan bertanya kepada kami. Dan nanti akan kami bahas pada podcast-podcast kita selanjutnya. Oke, cukup ya untuk pembukaan awal podcast kita ya Kak Fugi ya. Siap Neng. Oke deh, selamat sore. Saya Neng Deska dan Kak Fugi pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam literasi.